Halo semuanya. Jadi walaupun saya sedang dalam keadaan ngantuk, tapi saya harus tetap fokus untuk membuat konten sebanyak-banyaknya agar mencerahkan sesama anak bangsa dan demi untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini dari ancaman, baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Nah, kembali lagi topik kita masih yang sama seputar OPM. Bagaimana solusi dari saya sebagai rakyat jelata, dari masyarakat biasa, dari kalangan akar rumput yang memiliki ide-ide solusi bagaimana cara menyelesaikan persoalan negara ini, yaitu masalah OPM. Dan kalian jangan gagal fokus dengan latar saya ini. Latar saya ini memang kesannya sangat sederhana sekali. Tidak ada nuansa-nuansa kemewahan. Saya memang sengaja untuk memilih nuansa-nuansanya seperti begini. Ada satu cara, satu ide dari saya, bagaimana caranya untuk menumpas tuntas OPM sampai ke akar-akarnya, yang bisa dilakukan oleh gabungan TNI Polri di tanah Papua sana. Caranya yaitu TNI Polri harus mengerahkan semua alutsistanya. TNI Polri harus mengerahkan seluruh sumber dayanya, kekuatannya untuk melawan OPM melalui 3 jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Dan saya meyakini bahwa kalau TNI Polri mengerahkan seluruh kekuatannya melalui 3 jalur ini, percayalah OPM dapat dituntas sampai ke akar-akarnya. OPM dapat dibumi hanguskan, sehingga tanah Papua kembali kondusif, masyarakat Papua, masyarakat sipil bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Dan jangan kita kemudian terpengaruh dengan ocehan-ocehan dari Sebi Sambom yang mengatakan bahwa TNI tidak boleh menggunakan helikopter, tidak boleh menggunakan ranjau, tapi TNI hanya boleh menggunakan senjata. Sebi Sambom siapa dia? Sehingga dia mau mengatur-ngatur TNI supaya tidak boleh menggunakan kekuatan-kekuatan militer yang super canggih. Ini menyangkut melawan penjahat negara. Ini menyangkut melawan separatis. Ini menyangkut melawan organisasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di negara ini. Jadi seharusnya TNI Polri tidak perlu lagi mendengar ocehan-ocehan dari Sebi Sambom supaya TNI hanya bisa menggunakan senjata saja, senjata OPM melawan senjata TNI. Menurut saya itu tidak tepat, tapi sebaiknya TNI mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh sumber dayanya untuk melawan OPM, untuk membumi hanguskan OPM melalui 3 jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Mau pakai drone, mau pakai helikopter, mau pakai jet tempur, mau pakai kapal selam untuk membasmi OPM, itu juga lebih bagus lagi. Saya yakin OPM akan lari ketar-ketir dan akan hilang, akan lenyap dari bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga cita-cita yang halusinasi dari OPM menginginkan kemerdekaan itu tidak dapat terwujud. Begitu. Oh iya, dan satu lagi yang sangat-sangat teramat penting dan yang perlu kita garis bawahi, bahwa jangan takut dengan ancaman HAM. Terkadang kan orang-orang OPM atau simpatisan atau pendukung OPM ini selalu berkoar-koar tentang pelanggaran HAM. Dan biasanya negara yang merasa diri paling HAM dari semua negara, yaitu USA, itu selalu akan berkoar-koar dan akan mencampuri urusan rumah tangga negara lain. Kalau kita mau bicara HAM, ya kita harus bicara secara fair. Kalau misalnya TNI melawan OPM dengan segala kekuatan dari TNI yang begitu besar, dan kemudian OPM habis sampai ke akar-akarnya, terus di tempat lain ada yang teriak pelanggaran HAM, ini sangat tidak adil. Kenapa? Kalau yang terjadi pada Israel dan Gaza, apakah ada yang teriak HAM? Ketika Amerika Serikat menyerang Houthi di Yaman sana, secara besar-besaran, apakah ada yang teriak HAM? Ketika Rusia versus Ukraina, yang menelan juga banyak korban, apakah ada yang teriak pelanggaran HAM? Ketika Amerika menuding bahwa negara-negara seperti Afghanistan ini memiliki nuklir, kemudian Amerika datang dan membasmi orang-orang Afghanistan yang mengorbankan banyak rakyat sipil di situ. Apakah ada yang teriak pelanggaran HAM?
Nah, oleh karena itu, jangan sampai ada di antara kita yang takut atau enggan menghabisi opium hanya karena berdasarkan HAM, 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 dan HAM. Sementara di tempat lain, di negara lain, mereka boleh saja melakukan aksi-aksi yang menghabisi nyawa masyarakat sipil tanpa ada yang teriak HAM. Itu adalah poin penting yang sebenarnya menurut saya tidak boleh kita takut, tidak boleh kita ragu untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap keberingasan OPM di tanah Papua. Tujuan kita bicara ini bukan berarti kita ini mau mengkompor-kompori OPM dengan masyarakat sipil yang ada di Papua, bukan. Karena kita tahu bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau bicara tentang sejarah di Papua, di mana cerita-cerita dulu dari tahun 1960-an, pembantaian yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia kepada warga sipil di Papua, ya, yang melakukan tindakan tersebut, seperti yang kalian tuduhkan itu adalah pihak militer pada waktu itu ya. Artinya, bahwa lawan sepadan kalian itu adalah pihak militer. Lawan sepadannya OPM itu adalah pihak militer, bukan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang tidak tahu menahu terkait dengan perjuangan OPM, masyarakat sipil terkhususnya non-Papua yang datang hanya untuk mengais rezeki, yang datang hanya untuk mencari kerja demi sesuap nasi untuk keluarganya, terus kalian habisi mereka tanpa dasar, tanpa data, tanpa fakta. Kemudian kalian membangun narasi-narasi liar bahwa mereka-mereka orang-orang sipil non-Papua itu datang sebagai mata-mata TNI Polri atau sebagai bagian dari intelijen TNI Polri. Itu menurut saya sebuah tuduhan tanpa dasar, itu hanya asumsi sesat dari kalian. Bisa saja kalian menuding bahwa masyarakat sipil ini adalah bagian dari TNI Polri hanya untuk mau memperkeruh suasana, mungkin hanya tujuan untuk mau mengadu domba atau memanas-panasi situasi yang ada di daerah konflik tersebut. Jadi ide saya, seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana cara TNI menumpas tuntas OPM itu hanya melalui 3 jalur itu tadi. Kerahkan seluruh kekuatannya, kerahkan seluruh sumber dayanya, percayalah, OPM pasti akan menyerah. Dan Sebi Sambo pasti tidak akan mungkin kembali ke tanah Papua lagi. Sebab dia akan menjadi daftar pencarian orang, karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan terhadap masyarakat sipil yang ada di tanah Papua, baik itu orang asli Papua, OAP, maupun orang non-Papua atau ONP, ya kan? Ini hanya sekedar masukan dari saya sebagai rakyat jelata, sebagai anak muda bangsa ini yang menginginkan supaya negara ini damai, yang menginginkan supaya negara ini kondusif, yang menginginkan supaya negara ini tentram, rakyatnya bisa bekerja dengan aman, dengan baik, rakyatnya bisa mencari uang dengan nyaman karena tidak takut dengan ancaman, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Ya, semoga saja ide masukan saya ini dapat didengar oleh seluruh pihak di Republik ini agar bisa menumpas tuntas OPM. Dan satu lagi itu jangan jadikan konflik di tanah Papua antara TNI dengan OPM ini dijadikan sebagai ladang bisnis. Nah, ini berbahaya sekali. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah kalau konflik ini dijadikan ladang bisnis. Contohnya bisnis jual beli senjata yang kedapatan yang sering kita pantau di berbagai pemberitaan. Ada oknum TNI atau oknum anggota Polri yang kemudian menjual senjata ke OPM. Nah, kalau konflik ini dijadikan ladang bisnis, maka percayalah, konflik ini tidak akan dapat terselesaikan. Konflik ini akan terus berkepanjangan. Karena apa? Karena kita hendak menumpas tuntas OPM, malah ada oknum-oknum tertentu yang mau mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Nah, makanya saya bilang kalau konflik di tanah Papua, kehadiran TNI ke Papua untuk memberi rasa aman, tapi itu dijadikan ladang bisnis, nah itu yang akan membuat persoalan di tanah Papua itu tidak akan kelar-kelarnya. Itu mau sampai 2030 ke, sampai 2045 ke, itu konflik itu akan terus ada dan terus terpelihara
oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan ekonomi, untuk mendapatkan cuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa masih banyak anggota TNI, anggota Polri yang punya jiwa patriot, yang memang benar-benar mengabdi di negara ini untuk melawan segala macam bentuk kejahatan, termasuk melawan OPM. Jadi kita meyakini bahwa orang-orang yang memanfaatkan situasi konflik di Papua untuk mencari keuntungan itu adalah hanyalah oknum-oknum. Dan harapan kita semoga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi itu dapat diberi disiplin, diberi tindakan tegas dan terukur oleh pimpinan, baik itu pimpinan TNI maupun pimpinan Polri itu sendiri. Nah, saya rasa demikian dulu opini saya, pandangan saya pada kesempatan kali ini. Tapi poin penting yang perlu kita semua ingat bahwa ini adalah salah satu contoh dari saya bagaimana cara menumpas tuntas OPM di tanah Papua, yaitu gabungan TNI Polri harus mengerahkan seluruh kekuatannya, seluruh sumber dayanya melalui 3 jalur tadi, jalur laut, udara, dan darat, maka saya yakin OPM akan dapat dituntas sampai ke akar-akarnya. Sekian dulu dan sampai jumpa.